dia harus meninggalkan semua perbekalannya yang dibawa pada waktu itu, ya, dan meninggalkan juga, ya, dan membolehkan kepada mereka untuk mengambil harta dan kekayaan As-Suhaib Ar-Rumi yang ditinggalkan di Makkah Al-Mukarramah. Makanya ketika tiba di Madinah Al-Munawwarah disambut oleh Rasul, dipeluk oleh Rasul, maka Nabi mengatakan, "Ya Aba Yahya." Ini panggilan Suhaib ini, Abu Yahya panggilannya. Walaupun dalam kisah dia tidak pernah punya anak namanya Yahya, tapi dia panggil dengan Abu Yahya, ya. Ya Aba Yahya, Rabi'al Bai'u, ya. Wahai Abu Yahya, sungguh perniagaan yang beruntung. Nah, jadi dia melepaskan semua harta duniawinya itu untuk dapatkan ridha Allah dan kemudian hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini disebut dengan orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keberuntungan yang maksimal. Karena dia bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dia memilih agama Allah, ya, walaupun dia harus mengorbankan harta dan segala miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian dimanapun berada, kita masih di program belajar sirat nabawiyah lewat video pendek bersama saya Happy Andi Bastoni, dan pada sesi ini kita akan bicara tentang ragam hijrah para sahabat. Jadi bagaimana proses hijrahnya para sahabat pada waktu itu dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Rumusnya adalah perintah hijrah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Izin dari Allah, mereka harus hijrah dari Makkah ke Madinah. Min daril syirik, ya, dari darul kufur, ya, dari tanah kufur, negeri kufur gitu kan. Ila daris salam, ya, kepada negeri yang berharap di sana ada kedamaian, keselamatan, Madinah Al-Munawwarah. Dan inilah, ya, salah satu, ya, tujuan dari hijrah itu sendiri, ya, untuk menyelamatkan akidah, gitu, ya, menyelamatkan akidah. Nah, boleh, ya, bahkan hijrah ini sudah menjadi satu keharusan dalam sejarah manusia, ya. Kalau kita bicara tentang hijrah, mewarnai, ya, pada setiap zaman, dari zaman Nabi Adam, ya, Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, ini muhajirun ila rabbi, ya. Jadi hijrah ini suatu hal yang niscaya, ya. Maka kata Rasulullah, kita hijrah kata Rasul, ya, ke Madinah Al-Munawwarah. Soal waktu, kemudian cara, ya, dan bagaimana teknisnya, gitu kan, diserahkan kepada masing-masing. Yang penting hijrah. Nah, makanya kita akan coba potret ragam hijrah para sahabat Nabi ini. Bagaimana mereka hijrah, ya. Teringat dalam catatan, ya, ada sosok misalnya Abu Salamah. Ya. Abu Salamah ini setelah mendapatkan izin dari Rasulullah SAW untuk hijrah, ya, dan sebelumnya beliau sudah sempat hijrah ke Habasyah. Ya. Jadi beliau termasuk orang-orang yang tergolong dalam Dzu Hijratain atau Dzul Hijratain, orang yang sempat hijrah 2 kali. Sempat ke Habasyah dan kemudian setelah itu hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau termasuk orang-orang yang awal hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ya, bersama dengan keluarganya pada waktu itu. Mereka bertiga. Abu Salamah, Ummu Salamah, dan kemudian putranya Salamah. Ya, mereka berangkat pada waktu itu. Namun sayang ketika tiba di perbatasan Makkah arah Madinah, kira-kira di daerah Tan'im hari ini, ya, di daerah Tan'im, beliau dicegat, ya, dicegat oleh 2 kabilah, kabilah Bani Asad dan kabilah Bani Mughirah, ya, atau Bani yang satu klan masih dengan Bani Makhzum, ya. Nah, dicegat dan tidak boleh hijrah. Ya, jadi dicegat tidak boleh hijrah. Dan tarik menarik, akhirnya Abu Salamah ini justru berhasil hijrah. Dia berangkat meninggalkan Ummu Salamah dan anaknya Salamah, ya, berangkat lebih dulu ke Madinah Al-Munawwarah, berpisah dengan keluarganya. Ini perjuangan tersendiri dari para sahabat. Mereka harus meninggalkan bukan hanya rumah, bukan hanya harta, tapi juga bahkan keluarga, ya. Maka terpisahlah Abu Salamah dengan keluarganya ini, ya, dia berangkat lebih dulu.
Nah, bagaimana dengan Ummu Salamah? Ummu Salamah ini jarakumullah dia tertunda hijrahnya bersama dengan anaknya dan hampir setiap hari dikisahkan dia datang ke Tan'im ya pengen hijrah tapi dihalangi. Sampai pada suatu saat ya setelah hampir setahun namanya gitu kan, setelah negosiasi demikian kira-kira dengan keluarganya dengan kabilah Bani Makhzum ya Al-Mughirah, Bani Mughirah pada waktu itu ya, maka dia berangkat hijrah. Dan dalam kisah sempat diantarkan oleh Utsman bin Talha yang sampai pinggiran kota Madinah dan kemudian bertemu dengan suaminya Abu Salamah. Nah, ini hijrah Abu Salamah ya. Kemudian yang kedua menarik juga adalah dan ini terkenal sekali ya kisah hijrahnya Suhaib Ar-Rumi. Kisah Suhaib Ar-Rumi ini mirip dengan Abu Salamah. Dia berangkat dari Makkah menuju ke Madinah Al-Munawwarah dan sampai di perbatasan Makkah ya, dia sudah siap gitu kan, sudah bawa unta dengan bebannya ya, dengan perbekalan yang cukup ya, berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Tan'im kira-kira dia dicegat. Ya, dicegat oleh tokoh-tokoh Quraisy, bahkan di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb dan yang lain juga ya. Dan dia pun ingin ditangkap. Ya. Maka karena memang sudah tekadnya sudah kuat gitu kan, maka Suhaib Ar-Rumi ini ya, berdiri di atas suatu ketinggian ya, di batu besar lah begitu kira-kira, di batu besar dan kemudian menantang mereka. Kata dia, ya masyarakat Quraisy, ya, wahai orang tokoh Quraisy, kalian tahu ya katanya saya adalah pemanah yang ulung dan tidak ada satupun anak panah yang melesat dari busur saya yang saya lesatkan kecuali mengenai sasaran. Ya, intinya apa? Dia mengancam mereka ya, dia mencabut anak panahnya dan kemudian siap. Diancam sedemikian rupa, ngeper juga tuh tokoh-tokoh Quraisy. Makanya intinya kadang ya menghadapi tantangan ini ya kita tidak boleh mundur gitu kan. Dalam menghadapi apapun ya, dalam konteks ini Suhaib Ar-Rumi ya, walaupun dia menghadapi tokoh-tokoh Quraisy yang bukan satu pada waktu itu, tapi dengan segala keberanian, ya akhirnya tokoh-tokoh Quraisy tersebut ngeper juga. Nah, kalau Allah demikian ya, maka mereka minta negosiasi dengan Suhaib Ar-Rumi ini. Nah, kata dia, ya Suhaib, begini saja. Ya, maka terjadilah negosiasi dan akhirnya mereka sepakat untuk melepas Suhaib Ar-Rumi ini berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, tapi dengan syarat. Ya, dia harus meninggalkan semua perbekalannya yang dibawa pada waktu itu ya, dan meninggalkan juga ya dan membolehkan kepada mereka untuk mengambil harta dan kekayaan Suhaib Ar-Rumi yang ditinggalkan di Makkah Al-Mukarramah. Makanya ketika tiba di Madinah Al-Munawwarah disambut oleh Rasul, dipeluk oleh Rasul, maka Nabi mengatakan, "Ya Aba Yahya." Ini panggilan Suhaib ini, Abu Yahya panggilannya. Walaupun dalam kisah dia tidak pernah punya anak namanya Yahya, tapi dipanggil dengan Abu Yahya. Ya, ya Aba Yahya, Rabi'al Bai'u. Ya, wahai Abu Yahya, sungguh perniagaan yang beruntung. Nah, jadi dia melepaskan semua harta duniawinya itu untuk dapatkan ridha Allah dan kemudian hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini disebut dengan orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keberuntungan yang maksimal. Karena dia bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dia memilih agama Allah ya, walaupun dia harus mengorbankan harta dan segala miliknya. Kemudian kisah yang lainnya tak kalah menarik adalah kisah Umar bin Khattab. Tentu saja dalam pertemuan sebelumnya ya, sempat saya singgung sedikit ya. Dia kalau yang lain berangkat dengan sembunyi-sembunyi ya, tapi bersama dengan Ayyash bin Rabi'ah dan beberapa tokoh muda Quraisy yang lainnya, dia janjian. Kata dia, kita berangkat ke Madinah hari ini. Siap. Ini anak-anak muda selevel Umar bin Khattab ya. Ayyash bin Rabi'ah, Umar bin Khattab dan seterusnya. Kata dia, kalian ya tunggu di lembah Makkah ya. Jadi tunggu, kita janjian di sana ya. Dan kalau sampai sore ada di antara kita yang nggak datang, gitu kan, berarti dia harus kita tinggalkan. Artinya dia punya kendala, tidak bisa berangkat. Ya, maka janjianlah mereka sebelum berangkat ke lembah tersebut. Umar bin Khattab berdiri di dekat Ka'bah. Ya, wasalla rakataini, dia salat 2 rakaat. Kemudian setelah itu dia meletakkan ya, pedang yang terletak di sampingnya tadi, diambil dan berdiri di depan Quraisy. Ya ma'syar Quraisy, ya ayuhan nas, wahai orang-orang Quraisy, wahai manusia, kata dia kan, inni muhajirunil yaum, saya akan hijrah hari ini. Dia sudah janjian dengan teman-temannya di lembah Makkah. Barang siapa yang
ingin thaqilathu ummuhu, ibunya meratapi ya, kematiannya, atau istrinya armalat zaujatuhu, istrinya menjadi janda karena dia meninggal, atau anaknya jadi yatim karena bapaknya mati. Dia menyebutkan 3 hal. Siapa yang pengen ibunya meratapi kematian anaknya, atau istrinya meratapi kematian suaminya, atau anaknya menjadi yatim karena bapaknya meninggal, temui saya di lembah Makkah. Maka dia tunggu di sana sampai sore ya, dan tidak ada yang datang ya. Hijrahlah Umar bin Khattab menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Walaupun ya temannya Ayyash bin Rabi'ah ini ya bersama dia juga tiba di Madinah ya, namun sempat dikerjai ya oleh Abu Jahal ya. Jadi Abu Jahal datang ke Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu dan mengabarkan kepada Ayyash ini ya, kata dia, Ayyash, ibumu sakit dan selalu menanyakanmu, dan kau tahu engkau adalah anak kesayangan ibumu ya. Kata Umar bin Khattab, ya Ayyash, ini tipuan. Tahu sendiri Abu Jahal, liciknya luar biasa ya. Kata Ayyash, enggak, ibu saya itu betul sangat sayang kepada saya ya. Untuk itu apa? Kata Umar bin Khattab, jangan, tahan ya, jangan kau pulang ke Mekah. Dibujuk terus oleh Abu Jahal dan akhirnya dia tertarik. Makanya pulanglah Ayyash bin Rabi'ah ini kembali ke Makkah Al-Mukarramah ya, bersama dengan Abu Jahal dan kawan-kawan parodi itu. Dan apa yang kemudian terjadi? Sampai di Mekah ya, dia dipasung dan kemudian dipenjara. Kata Ayyash bin Rabi'ah, ya, sadaqa Umar betul ya, saya dikerjai oleh tokoh-tokoh Quraisy. Jadi ditahan ya sampai beberapa tahun kemudian baru dilepas. Ayyash bin Rabi'ah ya. Baik, kisah yang lainnya ya, teman sekalian, yang mungkin bisa jadi telah kita juga adalah hijrahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq sudah berangkat lebih dulu, dia menyusul 3 hari kemudian ya. Dia tugasnya apa? Dia mengembalikan harta benda ya, yang mungkin sempat dititipkan oleh tokoh-tokoh Quraisy kepada Rasulullah. Jadi Nabi ini ya, saking jujurnya, saking amanahnya, banyak orang yang nitip barang ke beliau, baik orang muslim atau bukan. Saking percayanya gitu kan, nitip uang, nitip harta ke Rasulullah. Nah, tugas Ali adalah mengembalikan harta tersebut kepada orang-orang ya, Quraisy. Setelah itu selesai, 3 hari kemudian dia menyusul ke Madinah Al-Munawwarah. Yang menariknya apa? Dihijrah sendirian. Binafsihi huwa, sendirian, tidak ada teman. Kebayang oleh kita ya, Makkah Madinah itu jaraknya hampir 500 kilo. Ini bukan perjalanan Bogor menuju ke Bandung ya, yang banyak pepohonannya, banyak tempat-tempat mampir, bisa jajan sana sini. Enggak. Makkah Madinah itu ya lewat padang pasir Sahara yang tandus gitu kan. Sedikit kita merem buka mata ya, kalau nggak sadar kita bisa nyasar mana arahnya gitu kan. Dan dia lakukan sendiri. Di musim kalau lagi panas terik, kalau musim dingin malam dingin luar biasa. Sampai apa yang kemudian terjadi ketika dia tiba di Quba, disambut oleh kaum muslimin pada waktu itu ya, oleh Umar bin Khattab yang sudah tiba lebih dulu ya. Ali bin Abi Thalib ini dalam sebuah riwayat ya, dia sudah tidak pakai sendal lagi, udah habis sendalnya gitu kan. Kakinya juga sudah berdarah. Saya termasuk punya kelemahan kalau ke tanah suci umroh, apalagi di musim panas ya. Kelemahan saya apa ya, kakinya tidak kuat, jadi harus selalu pakai kaos kaki ya. Kalau tidak maka akan pecah-pecah dan bisa berdarah. Nah ini zaman sekarang di mana sarana transportasi kita pakai bus, pakai AC ya. Beliau dulu jalan kaki, tidak kurang dari 11 atau 12 hari beliau melakukan perjalanan yang luar biasa. Nah, ini sosok Ali bin Abi Thalib. Sebagai penyempurna ya, sosok yang lainnya adalah sosok Utsman bin Affan ya, kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan para sahabat senior yang lainnya. Mereka juga berangkat dengan keluarga mereka masing-masing ya, dan terpisah dengan Rasulullah SAW ya. Termasuk juga Sa'ad bin Abi Waqqas ya, juga hijrah, termasuk orang-orang yang pertama hijrah. Kalaulah Utsman ya, sebelumnya sempat hijrah ke Habasyah, tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas dalam riwayat dia tidak sempat hijrah ke Habasyah ya, dia hanya sempat hijrah ke Madinah bersama dengan para sahabat pada waktu itu. Nah, dengan ragam bentuk demikian kita dapat penjelasan bagaimana perjuangan para sahabat Nabi pada waktu itu untuk hijrah. Bukan hanya perjalanan yang melelahkan ya, risiko yang tinggi, nyasar, dirampok ya, tapi lebih dari itu mereka harus meninggalkan keluarga, bahkan ya tanah air mereka selama ini. Sebuah peristiwa yang mestinya memberikan inspirasi kepada kita semua ya, untuk memegang keistiqomahan ya dalam berislam ya. Nah, kita belum ceritakan bagaimana hijrah para sahabiat
istri-istri para sahabat. Bagaimana proses hijrah mereka, kita akan bahas pada video berikutnya insyaallah. Tetap bersama saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.